Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salvinur Octavia Effendi dari Program Studi Keperawatan Universitas Binawan, kelas A22A3. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia atau UU PDP dan General Data Protection Regulation Uni Eropa atau yang biasa disebut dengan GDPR. Di Indonesia, kini telah memiliki hukum dalam upaya perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, upaya perlindungan data pribadi di Indonesia telah memasuki tahapan yang lebih komprehensif. Namun, jauh sebelum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dibentuk, di Uni Eropa sendiri sudah terdapat regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi melalui General Data Protection Regulation atau GDPR yang mulai berlaku pada bulan Mei 2018. Bahkan, General Data Protection Regulation ini dianggap menjadi salah satu rujukan utama bagi para pemangku kebijakan di Indonesia dalam menyusun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi yang meliputi perolehan, pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, dan penghapusan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Sementara, General Data Protection Regulation Uni Eropa merupakan sebuah peraturan tentang data privasi atau perlindungan data yang diterapkan bagi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan, mengolah, atau memproses personal data penduduk dari 28 negara yang tergabung dalam EU atau Uni Eropa. Selanjutnya, perbedaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan General Data Protection Regulation Uni Eropa. Yang pertama, pengecualian terhadap hak pemilik data. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pengecualian terhadap hak pemilik data berlaku secara penuh, berdasarkan area kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan di General Data Protection Regulation berlaku secara parsial, berdasarkan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Yang kedua, pembatasan penyimpanan data pribadi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi membuka ruang perpanjangan periode penyimpanan data pribadi selama mekanisme dan tujuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan di Uni Eropa, periode penyimpanan data pribadi dapat diperpanjang untuk beberapa tujuan spesifik yang terdapat dalam General Data Protection Regulation. Untuk yang ketiga, kewajiban pengendali data pribadi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kewajiban pengendalian data pribadi diatur secara umum tanpa melihat tinggi rendahnya resiko pemrosesan data pribadi yang dilakukan. Sedangkan GDPR, pemberlakuan Data Protection Impact Assessment atau DPIA untuk pemrosesan data pribadi beresiko tinggi. Yang keempat, pengaturan kewajiban prosesor data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengisyaratkan beberapa kewajiban pengendali data pribadi yang juga menjadi kewajiban prosesor data pribadi. Sementara di General Data Protection Regulation mengatur beberapa kewajiban prosesor data pribadi yang berbeda dari kewajiban pengendali data pribadi. Selanjutnya yang kelima,
Kebutuhan pengamanan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah diatur terkait pengamanan data pribadi secara umum berdasarkan kapasitas pengendali dan pemrosesan data diatur di aturan turunannya. Berbeda dengan di General Data Protection Regulation, di aturan Uni Eropa sudah detail terkait pengamanan data pribadi. Yang keenam, mekanisme cross-border data transfer. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memiliki 3 aspek tidak bertahap dan dipenuhi sekaligus. Sedangkan persamaannya dengan General Data Protection Regulation memiliki 3 aspek yang bertahap. Yang ketujuh, Otoritas Perlindungan Data Pribadi. Di Eropa, Otoritas Perlindungan Data Pribadi bersifat independen. Sedangkan di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Otoritas Perlindungan Data Pribadi akan dibawa oleh pemerintah. Berikutnya, sanksi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan General Data Protection Regulation Uni Eropa. Untuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, undang-undang yang terdiri dari 16 bab dan 76 pasal ini terdapat 2 jenis sanksi bagi pelanggar. Yang pertama, sanksi administratif yang tertuang dalam pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, atau denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Yang kedua, ketentuan pidana dalam pasal 67 sampai dengan 73 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berupa pidana denda maksimal sekitar 4 miliar hingga 6 miliar dan pidana penjara maksimal 4 hingga 6 tahun. Denda dan sanksi atas pemanfaatan data pribadi secara ilegal atau melanggar hukum, yaitu memalsukan data pribadi, dipidana 6 tahun atau denda sekitar 60 miliar. Sedangkan menjual atau membeli data pribadi dipidana sekitar 5 tahun atau denda 50 miliar. Untuk sanksi GDPR merupakan aturan tentang kegiatan di dunia maya yang bertujuan untuk melindungi data pribadi konsumen di Uni Eropa. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan kontrol kepada konsumen atas data pribadi yang dikumpulkan oleh suatu perusahaan. Regulasi itu sendiri mempunyai sanksi untuk perusahaan yang melakukan pelanggaran seperti denda 20 juta euro atau sekitar 297 miliar. 4% dari global revenue atas pelanggaran serius yang berhubungan dengan masalah privasi. Kemudian, perusahaan atau organisasi juga diharuskan melapor kepada pihak berwajib dalam kurun waktu 72 jam ketika menemukan pelanggaran data, yang disebut sebagai mandatory notification of breach. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.